andai kata dua perlawanan Malaysia yang hari tu untuk kelayakan Piala Asia tu kan, lawan Vietnam dengan lawan Nepal tu pun guna pemain haram, maka 6 mata Malaysia pun kena potong segera. Tak perlu buang masa dah, umumkan je. Lagipun FIFA pun dah isytihar 3 perlawanan lepas pun sebagai kalah kan. Jadi tolong buat benda yang sama lah untuk kelayakan Piala Asia ni. Memang menyakitkan hati, tapi kita tak perlu pertahankan benda yang tak betul. Biarkan je Malaysia tak layak masuk Piala Asia, biarkan saja ranking bola sepak Malaysia jatuh menjunam sebagai pengajaran untuk kita. Aduhailah Malaysia. Mencoret 2 kemenangan Malaysia melawan Nepal dan melawan Vietnam, itu mereka kena denda juga 50.000 US, ya 800 juta lebih lah. Ya, Malaysia harus bisa membayar ini dan ini memang sangat merugikan, menjadi pengalaman berharga buat Malaysia yang memang sudah ada fakta kedapatan mereka dianggap ya ilegal lah, yang bisa dikatakan ya di sini. Dan itu kan sudah diperkuat juga ketika mereka banding ke CAS, pengadilan arbitrase ini untuk CAS. Dan CAS menolak pada tanggal 5 Maret yang lalu banding dari Malaysia, dan karena CAS menemukan hal-hal yang dianggap ini pemalsuan dan tidak benar, ada kebohongan di sana untuk data-data ketujuh pemain tersebut. Dan sampai pada hari ini, keputusan tadi siang teman-teman ya, bagaimana ada pertemuan dengan pihak FAM, dan FAM harus bisa menerima itu, bahwa ini bagian dari kesalahan mereka, sehingga mereka merelakan ya kemenangan 2-0 atas Nepal yang mereka dapatkan di Sultan Iskandar pada tanggal 25 Maret tahun yang lalu, dan juga kemenangan 4-0 di Bukit Jalil atas Vietnam, itu semua dihapus. Ya, jadi udah habis mereka dengan kekurangan 6 poin ini. Ya, ada pertandingan memang rencana tanggal 31 Maret melawan Vietnam di Ninh Binh itu di markasnya Vietnam. Ya, harusnya para supporter timnas Malaides ini harusnya marah nih kepada federasi FAM yang udah konyol. Ini kan sesuatu yang konyol, ini melakukan sesuatu menaturalisasi pemain, 7 pemain, dan memalsukan data-data pemain tersebut. Ini konyol ini. Jadi kan imbasnya apa? Imbasnya itu ya ke sepak bolanya Malaysia akhirnya tidak lolos. Ya kan? Yang tadinya udah di depan mata bisa lolos ke Piala Asia, putaran Piala Asia 2027 nanti di Arab Saudi. Akhirnya kandas begitu saja setelah dapat putusan dari AFC bahwasanya Malaysia di DO, ya kan, harusnya menang, jadi kalah 3-0 oleh Vietnam dan Nepal. Selamat tinggal Piala Asia. Malaysia telah pun diisytiharkan kalah 3-0 oleh AFC dalam 2 perlawanan kelayakan Piala Asia, sekaligus memotong 6 poin, meletakkan Malaysia di bawah Vietnam dalam grup F. Okay. Kini Vietnam dapat laluan mudah untuk pergi ke Piala Asia. Aku rasa kelakar. Kenapa aku rasa kelakar? Sebab baru 3 jam lepas aku buat video pasal Malaysia lawan Vietnam ni tau. Dan sewaktu aku buat video tu memang langsung tak ada apa-apa update daripada AFC. Selama 1 minggu langsung tak ada update daripada FIFA, CAS, AFC. Tak ada apa-apa. Tak ada berita, senyap je. Tapi once aku post video, aku tak tahulah orang-orang AFC mungkin kau follow account Wibro kot. Once aku post je video, ada update baru guys. Dan update yang sangat-sangat besar lah kan. Aku tak tahulah, benda ni dah terjadi beberapa kali sebelum ni. Tak ada apa-apa, aku buat video 10 minit lepas tu, 1 jam lepas tu ada update besar. Yang ini pun jadi juga. Jadi guys, jom kita sembang sikit lah pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. Alright, so ada 2 perlawanan Malaysia yang telah pun dipilih oleh AFC untuk disingkirkan, dijadikan forfeit 3-0. Yang pertama adalah perlawanan pertama menentang Vietnam yang kita bantai diorang sampai 4-0 dekat Bukit Jalil tu. Yang itu aku turun stadium.
Okay, tengok perlawanan tu memang rasa gempak gila lah, memang rasa best gila lah waktu tu. Okay, itu momen paling dahsyat lah, paling epic lah kan waktu tu. Tapi setelah apa yang kita tahu semuanya, perlawanan tu pun memang layak lah disingkirkan. And then perlawanan lawan dengan Nepal juga. Okay, aku rasa yang ini tidaklah semua player main, tapi ada juga beberapa player yang main. Contohnya Hector Havel ni main lawan dengan Nepal. So perlawanan ini pun dipilih untuk kena forfeit 3-0. Jadi kalau korang tengok table kumpulan F sekarang, bila Malaysia kena potong 6 poin ni, maka Malaysia jatuh ke tempat ketiga. Okay, walaupun Malaysia lepas ni lawan Vietnam, kalau Malaysia menang sekalipun, menang 10-0 ke 20-0 ke, tak cukup untuk layak ke Piala Asia sebab Vietnam sudah pun 6 poin di hadapan. Tapi kita masih lagi belum dapat update daripada AFC, adakah perlawanan menentang Vietnam ni akan diteruskan ataupun tidak. Macam yang aku dah cakap dalam video sebelum ni, Ya, jadi di dalam satu grup itu yang dipastikan lolos itu hanya satu tim di setiap grup ya guys. Jadi hanya tim teratas lah yang bakalan lolos ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Seperti itu. Salah apa-apa jadi, aku teringin sangat nak tengok Malaysia local, no warisan, no palsu, no apa, lawan juga dengan Vietnam dekat tempat diorang nanti. Okay, so harapnya perlawanan ini masih lagi diteruskan, walaupun memang sudah pun tiada harapan. Ya udah, gak usah dilanjutin ya kan. Malaysia layak ke Piala Asia. Jadi akhir kata untuk FAM dan bola sepak Malaysia, tamatlah sudah Alkisah kami. Udah gak usah dilanjutin. Babak selanjutnya melawan Vietnam percuma. Tapi kalau memang mau dilanjutin ya terserah ya kan. Oke Maledes, selamat tinggal Maledes. Indonesia lolos dong pasti ya kan. Breaking news guys, ada info baru lah. Aduh gimana nih, tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Resmi Malaysia kalah WO. Breaking official, AFC memutuskan untuk membatalkan kemenangan Malaysia di 2 pertandingan saat menghadapi Nepal dan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Udah fixnya gara-gara Malaysia pakai pemain ilegal, 7 pemain ilegal. Aduh. Dan Aduh, sayang Maledes sayang. Tetanggaku, oh tetangga. Sungguh kasihan. AFC sanksi Malaysia 2 laga dinyatakan kalah WO tuh ya, dengar ya. Vietnam lolos ke Piala Asia 2027. Oke lanjut. Harapan Malaysia melangkah ke putaran final Piala Asia 2027 runtuh seketika. Asian Football Confederation atau AFC resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Football Association of Malaysia atau FAM ya. Jadi seperti itu. Oke lanjut. Bahkan 2 kemenangan timnas Malaysia yakni melawan Nepal pada 25 Maret 2025 dan melawan Vietnam pada 10 Juni 2025 berubah menjadi kekalahan walkover atau WO akibat penggunaan pemain tidak sah atau pemain ilegal. Sebelumnya Malaysia memenangkan kedua laga tersebut dengan skor 2-0 atas Nepal dan 4-0 atas Vietnam. Woi. Oke
lanjut, keputusan ini diambil dari hasil sidang Komite Disiplin dan Etika AFC yang dirilis pada Selasa kemarin tanggal 17 dan sekaligus mengubah total peta persaingan grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Dalam keputusan tersebut, AFC menyatakan Malaysia melanggar pasal 56 AFC Disciplinary and Ethics Code serta pasal 22 Regulasi Kompetisi Piala Asia 2027 terkait ketidaklayakan pemain. Tuh. Wah, kena denda juga loh. Denda tersebut wajib dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak keputusan dikomunikasikan sesuai dengan pasal 11,3 AFC Disciplinary and Ethics Code. Nah, denda juga loh, cong. FIFA menjatuhkan sanksi terhadap FAM lantaran ditemukan pemalsuan dokumen dalam proses pendaftaran 7 pemain asing yang membela timnas Malaysia pada kualifikasi Piala Asia 2027 tuh. Ini pelajaran ini buat semua federasi ya, khususnya di Asia Tenggara dan Asia. Jangan coba-coba memanipulasi data pemain jika ingin menaturalisasi pemain, guys. Nah, ini pelajaran nih ya. Pelajaran buat seluruh Asia ya, bahkan mungkin dunia ya kan. Ya, ini sanksinya sangat berat sekali soalnya ya kan. Maledes. Aduh, Maledes. Malaysia resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Asia 2027. Kemenangan ini nggak ada artinya gara-gara kasus naturalisasi palsu. Sanksi kekalahan 3-0 atas Vietnam dan juga Nepal jadi pukulan telak untuk timnas Malaysia. Tentu ini jadi pembelajaran buat sepak bola ASEAN bahwa naturalisasi itu harus sesuai prosedur. Kalau enggak, ya kayak timnas Malaysia ini. Follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Udah ya, Maledes cari pemain-pemain lokal yang berbakat aja. Jangan coba-coba mengikuti jejak timnas Indonesia. Timnas Indonesia itu udah histori keturunannya banyak dari zaman Belanda itu ya. Jadi ya cucu-cucunya sekarang ini ya jadi pemain bola semua rata-rata, guys. Jadi selamat tinggal timnas Malaysia. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.